Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Apakah terdengar? Ya, terdengar. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wal umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia dan hidayahnya kita semua dapat bergabung dalam Zoom meeting ini dalam agenda laporan pertanggungjawaban secara terbuka tabung kurban PKCQ 1443 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada abang-abang, ayah, bunda, kakak, dan teman-teman yang sudah membersamai dalam Zoom meeting ini. Insya Allah kita akan mengadakan pembacaan laporan terbuka tabung kurban 1443 Hijriah. Namun sebelumnya akan ada kata sambutan terlebih dahulu oleh Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kudur Cinta Quran yang akan disampaikan oleh Kanda Rashid. Kepada Kanda dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala baina qulubina fa aslahna bi ni'mati ikhwana. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Kanda, cuman mungkin bisa lebih dekat sedikit karena agak samar. Oke. Kakak abang, ayah bunda, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini sampai di puncak penyelesaian tanggung jawab dari kami selaku koordinator umum yang di struktur itu tertulis sebagai penasehat dan pembantu umum. Allah sampaikan di puncak terakhir kegiatan. Jadi puncaknya bukan penyembelihan, tapi puncaknya adalah selesainya laporan pertanggungjawaban yang seperti kita tunda 2 hari. Salat berantekan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah yang menuntun kita. Berkat syafaat dari salawat beliau lah mungkin kita ketularan istiqomah bagaimana beliau memperjuangkan Islam. Maka kita ini sebenarnya tinggal melanjutkan, tidak harus membangun, tidak harus memulai. Tapi insya Allah mungkin yang memulai tabung kurban dikundur secara besar-besaran mungkin PKCQ. Sebaik-baik itu adalah yang memulai. Walaupun penerusnya itu bisa membuat lebih baik. Dalam pepatah Arabnya pernah kami sampaikan di status itu. Sebaik-baik itu adalah pemulai. Walaupun generasi setelahnya buat yang lebih bagus. Maka jangan lupa bagi kakak abang yang punya masukan, ide, evaluasi untuk disampaikan pada malam hari ini, nanti juga kami kasih ruang khusus misalnya untuk menyampaikan sesuatu. Jikalau itu masih ada yang kurang. Tentunya kumpul ini kami mulainya secara bertahap. Malam kemarin sebelum kami menyampaikan LPG, kami evaluasi dulu internal PKCQ, kemudian kami juga ada kumpul pengurus pusat. Pada malam hari ini kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang sudah kami buat. Qadarullah, Masya Allah, mungkin kakak abang, ayah bunda hari-hari ini tidak bertanya-tanya. Mungkin saya kurang aktif di WA karena mungkin HP saya sekarang lagi di servis, lagi rusak. Jadi saya selama ini kontekan, komunikasi sama adik-adik panitia di DM Instagram. Sekali-kali mungkin saya bisa buka WA itu pun di laptop, maka memberikan balasannya agak lambat. Tapi dengan segala kekurangan justru menjadikan kami lebih berkreasi, berinovasi untuk bagaimana tetap kami menyelesaikan kegiatan kami yaitu laporan pertanggungjawaban. Insya Allah hari
hari Jumat pagi kita akan kumpul kemungkinan kalau mampu bersama Rohis Kecamatan Kundur di SMA 1. Secara non formal, secara ucapan kami sudah menyampaikan ke pembinanya, baru di MA Al Huda. Insya Allah besok surat masuk. Kemudian jam 9-nya saya harus ke Batam untuk ngambil HP. Hari Ahadnya kita ada pembagian beras, jadi tujuan mengumpulkan Rohis adalah memunculkan semangat para adik-adik berjiwa berbagi dan sosial, berbagi beras, insya Allah hari Jumat. Kemudian dalam waktu dekat juga sebelum saya balik lagi ke tanah perantauan, kami komunitas PKCK akan membuka unit usaha, insya Allah bertempat nanti di Batu 4. Beberapa hari ini saya tak lepas, mulai siang sampai menjelang maghrib, keliling kami untuk meminta nasihat, datang ke toko-toko. Semoga apa yang kami buka ini nanti di Batu 4 insya Allah bermanfaat. Tidak lain dan tidak bukan, unit usaha ini bukanlah milik pribadi, bukanlah milik penjaganya, tapi ini adalah milik PKCK yang insya Allah hasilnya akan kita putar untuk kegiatan PKCK. Namun tentunya yang menjaga, yang mengelola pun nanti akan ada bisyarahnya ataupun ihsannya. Maka nanti boleh kakak abang saat pembukaan ataupun doa selamat, walaupun belum ada apa-apa, misalnya nanti di tempat itu insya Allah kami akan buka usaha laundry dan lain-lain. Sekaligus jadi kantor, sekaligus jadi studio, kalau sudah mampu jadi kantor. Tapi kalau belum ya kami bertahap. Walaupun belum ada isinya apa-apa nanti tidak apa-apa. Insya Allah kita tetap silaturahim, kita doa selamat, semoga itu berkah. Karena dari UUP ini, unit usaha ini kembali lagi kegiatannya untuk sosial kemasyarakatan. Maka abang ayah bunda, tabung kurban ini tidak berhenti sampai sekarang. Tahun ini bismillah kita gaungkan 3 tagar. Yang pertama adalah bismillah 10 sapi PKCK. Karena tahun depan insya Allah kita punya target bisa mencapai 10 ekor sapi. Bang, cita-cita bang tak tinggi sangat. Tidak. Kita akan besar bersama cita-cita kita yang besar. Kita akan tinggi bersama cita-cita kita yang tinggi. Kita akan maju dengan cita-cita kita yang maju. Tadi sore saya juga silaturahim sama tokoh masyarakat. Subhanallah. Dapat masukan, dapat energinya tuh jangka panjangnya, pemikirannya luar biasa, menjadi penyemangat bagi diri kami dan adik-adik yang ikut silaturahim tadi. Kemudian tagar yang kedua adalah tetap tabung kurban PKCK diubah 1444 Hijriah. Dan satu lagi yaitu tangkap kemudahan. Tangkap itu singkatan, tabung kurban PKCK disingkat menjadi tangkap. Nah, tangkap kemudahan. Karena dengan menabung itu mudah, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Maka kakak abang, ayah bunda yang ingin mulai mendaftar dari sekarang belum terlambat. Walaupun kami sudah buka pendaftarannya dari 28 Juni, tujuannya biar ada waktu 12 bulan ke depan. Yaitu Juli sampai ketemu Juni lagi 2023. Karena insya Allah tahun depan kita kurban di tanggal 29 ataupun 30 Juni. Maka tentunya awal Juni itu sudah usahakan sudah lunas. Maka kita sudah buka dari sekarang. Yang mau mendaftar boleh japri ke saya langsung. Mungkin kalau saya balasnya agak lama mohon maaf. Ataupun bisa konfirmasi ke salah satu anggota PKCK. Nanti kalau HP saya sudah beres, insya Allah nanti kita ambil akadnya. Ambil akadnya itu kan menabung hingga tuntas, nabung di PKCK, kurban yang di PKCK, itu juga. Alhamdulillah, kelompok sapi 1 sudah full. Kelompok sapi 2 juga udah ada yang langsung, bang kami titip, kami ikut langsung bayar lunas 3 juta. Uangnya udah saya setorkan juga ke bendahara. Maka kakak abang, ayah bunda, ayo, punya adik, ajak adik-adik kita. Punya kakak, ajak kakak kita. Ke pasar, iklankan. Ke masjid, sampaikan. Ke majelis taklim sampaikan. Karena kelebihan kurban di PKCK salah satunya dari 3 dari banyaknya adalah yang pertama, kita bisa memberikan 5 nama fakir miskin kepada panitia. Nanti kita boleh membawa jatah 5 fakir miskin itu untuk orang-orang sekitar rumah kita. Jadi motongnya saja di PKCK. Penyalurannya ya ke tempat kakak abang di mana kakak abang tinggal.
pesertanya dari Gading, ya dia membawa 5 nama fakir miskin dari Gading tersebut. Nah, yang kedua apa? Mendapatkan sertifikat. Nah, di PKCK ini insya Allah dapat sertifikat. Yang ketiga apa? Mendapatkan quotes motivasi tiap bulan, insya Allah di awal bulan sebelum tanggal 5 sudah dapat. Maksimal tanggal 5. Juga nanti ada materi-materi dari Kabul, kajian bulanan, dari barbecue setiap Jumat sore. Jadi bukan hanya sekedar nabung, tapi kita ada latihan, pendewasaan, belajar, pendidikan tentang agama, tentang ilmu umum juga ada. Karena di Kabul itu kajian bulanan juga ilmunya umum. Yang ngisi nanti anak-anak muda yang kompeten di bidangnya. Misalnya dia bidan, dia isi tentang kebidanan. Misalnya dia anak IT, berbicara tentang IT. Dia anak tafsir, ya menjelaskan tentang tafsir. Dia anak ekonomi syariah, dia berbicara tentang ekonomi. Maka kalau kata Ustadz Lukman itu, kalau mampu bergerak di nulis, sampaikan gagasanmu lewat tulisan. Kalau mampu memasak, jangan berhenti berputus asa, masakanmu untuk anak-anak yatim. Bisa menanam sayur, tanam. Dihadiahkan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka pada malam hari ini adalah jembatan kegiatan kita menuju kegiatan tahun depan lagi. Jadi pada malam hari ini ibaratnya berhenti sejenak di LPJ, namun kita masih melanjutkan menuju ke jembatan Bismillah 1444 Hijriah. Insya Allah nanti hari Jumat sore atau hari Jumat siang kita sudah angkat lagi berita tentang kurbannya, yaitu gaungkan Bismillah 1444 Hijriah. Kakak, abang, ayah, bunda, jangan sungkan-sungkan untuk merepost kegiatan yang ada di PKCK. Di Instagramnya, di Facebooknya di-repost. Di-repost itu diposting ulang. Ya, di Instagram PKCK sudah ada dokumentasi penyembelihan, sudah ada dokumentasi pengulitan dan pencincangan, sudah ada dokumentasi penimbangan dan pendistribusian. Insya Allah nanti ada dokumentasi masak-masak, makan-makan, dan pembagian distribusi untuk akikah. Insya Allah nanti bertahap. Dan nanti juga kita akan buatkan video kurang lebih hampir 3 menit untuk video panjang kegiatan kurban kita. Nah, untuk itu kami juga menyampaikan salam dari pembimbing kami, yaitu Bapak Syahidin Mahmud, Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Mungkin beliau belum berkesempatan hadir pada malam hari ini, mungkin ada kegiatan, tapi tidak apa-apa. Semoga kegiatan ini tetap berkah. Yang ikut hadir pada malam hari ini, jazakumullah. Yang belum bisa ikut hadir, sampaikan bahwa PKCK tidak hanya mengajak kurban, tapi sampai tuntas ada laporan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, insya Allah sisa dari tabung kurban PKCK ini kami meminta kesediaan, keridhaan, keikhlasan sisanya untuk disumbangkan ataupun diinfakkan untuk kegiatan sosial keumatan yang ada di PKCK. Akan kita kelola. Nanti ada kegiatan misalnya berbagi beras, berbagi air, ataupun kegiatan apapun yang dirancang oleh PKCK, insya Allah kakak abang akan mendapatkan pahala jariahnya dari hasil yang diinfakkan tersebut. Karena kalau kita balikan satu-satu itu jumlahnya kecil dan banyak, susah. Maka kami meminta keridhaan dan keikhlasannya sekali lagi, sisanya insya Allah dikelola oleh PKCK, dimasukkan ke dana sosial, digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial keumatan kemasyarakatan oleh PKCK. PKCK tidak menggabungkan antara uang sosial untuk kegiatan sosial, antara untuk UUP dan kas PKCK beda. Termasuk kaos yang dibuat oleh adik-adik pun itu pure kami sendiri yang bayar, kami sendiri yang mencari tempat jahitnya, mencari tempat sablonnya, tidak diambil sedikit pun dari uang kurban. Dan kita harus bangga semua, adik-adik usianya yang di bawah 26 tahun, semuanya sudah belajar ikhlas dan luar biasa. Tidak ada satupun dari panitia kurban yang digaji. Keringatnya, lelahnya semua mereka curahkan untuk agama, untuk bangsa dan negara ini. Jadi terakhir sekali lagi saya meminta kesediaan
keikhlasan, keridhaan, sisa dari uang tabung kurban ini dikelola untuk kegiatan keumatan sosial masyarakat yang diadakan oleh PKJK. Jazakumullah khairan katsiran. Nanti mungkin kami japri kakak abang semuanya, ataupun kami nanti sampaikan di grup seperti tahun lalu juga seperti itu, yaitu ambil akadnya lagi, yaitu Bismillah, kami ridho dan ikhlas, sisa keuangan kurban digunakan untuk kegiatan sosial PKJK, semoga berkah dan bermanfaat. Nanti kakak abang tinggal meneruskan, tinggal nge-reply bacaan tersebut. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah. Insyaallah akan dilanjutkan oleh sebelum LPJ, kita lihat lagi trailer videonya. Tapi jangan di-share dulu ya, nanti hari Jumat kita naikkan lagi beritanya bareng-bareng biar kompak kita semuanya. Oke, sebelum LPJ nanti dibacakan oleh Ketupel, Kak Izwan, Kak Indah, kita lihat trailer kegiatan kurban kita kurang lebih yang 42 menit ini. Jazakumullah, 42 detik, menit panjang sekali. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Rashid. Baik, sebentar kita akan menyaksikan trailer dari kegiatan yang sudah berlangsung, kegiatan tabung kurban PKJK 1443 Hijriah. Nitip satu untuk akikah kebetulan di hari kurban. Kemudian sisanya adalah 5 ekor sapi. Inovasi ini tidak cuma inovasi, tetapi harus juga dikomunikasikan bagaimana dari tabung belajar kurban atau sedekah. Tabung belajar kurban atau sedekah itu anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak kuliah, ibu-ibu, siapapun yang ingin masih dalam proses belajar ataupun kita masukkan kategori sedekah. Baik, demikian tadi sedikit cuplikan kegiatan yang sudah berlangsung. Insya Allah nanti akan menyusul video dengan durasi panjangnya, ayah, bunda, kakak, dan abang semuanya. Baik, kita sampai pada acara puncak kita, yaitu pembacaan laporan pertanggungjawaban secara terbuka, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana 1 dan Ketua Pelaksana 2. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik, terima kasih Kak Mariani. Baik, kepada Ketua Pelaksana pertama, Kanda Izwan, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami bacakan laporan pertanggungjawaban. nomor 002 garis miring PKJK garis miring A 7 garis miring 2022. Sifat penting. Hal laporan umum pertanggungjawaban. A. Qaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan segala ciptaannya serta senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada saat ini laporan umum pertanggungjawaban tabung kurban PKJK 1443 Hijriah dapat disusun dan dibacakan tepat pada waktu. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam dan panutan dan patut diteladani kepribadiannya, yaitu beliaulah Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
B. Personalia. Pada bulan Juli 2021, struktur kepanitiaan tabung kurban PKCK 1443 Hijriah dibentuk dan disahkan oleh Koordinator Umum demi berjalannya kepengurusan. Maka kami susun informasi sebagai berikut. Susunan kepanitiaan tabung kurban PKCK tahun 1443 Hijriah. Pembimbing 1. Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Penasihat dan pembantu umum 1. Muhammad Rashid Ridho SAG. Ketua Pelaksana 1. Rizwan. 2. Indah Elia Santika. Sekretaris Ruhil Firosa MD Kes. 2. Krista Mulia Tantri. Bendahara 1. Sri Alfia Ardianti. Penanggung jawab peserta 1. Mariani Agustina. 2. Nur Rizka Tama. 3. Munirah SIP. 4. Mirnawati Safitri Ningsih. Dokumentasi editing dan syiar 1. Nur Fitrianti SIP. 2. Hemi Astuti. Perlengkapan 1. Muhammad Yunizar SH. 2. Angga Rifki Hadianto. Konsumtor 1. Cindy Aprianti. 2. Siti Fatimah. 3. Suziana Sari. C. Program kerja. Program kerja dan tugas kepanitiaan tabung kurban PKCK 1443 Hijriah. 1. Penasihat dan pembantu umum A. Memberikan nasihat, masukan dan arahan setiap agenda baik sebelum dan saat acara berlangsung dengan berkonsultasi dengan pembimbing. B. Membantu tugas-tugas perbagian secara umum. C. Ikut serta menjaga dan mengontrol keistiqomahan ketua pelaksana dalam kepanitiaan. 2. Ketua pelaksana. A. Ketua 1. Ketua 1 mengontrol, membantu penanggung jawab dan mengingatkan tugas-tugasnya beserta ketua pelaksana 2. Membantu mencari hewan kurban dan berkonsultasi kepada koordinator umum. Melaporkan perkembangan dan berkonsultasi kepada koordinator umum. Membantu pendataan penerima daging kurban, mengontrol bagian-bagian dari tubuh hewan kurban, mengonsep acara pendukung bersama PJDes dan berdiskusi bersama PJ PKCK berbagi. Silaturahmi peserta 2 bulan sekali. Acara pendukung 1 kali. Kemudian B. Ketua 2. Mengontrol, membantu penanggung jawab dan mengingatkan tugas-tugasnya. Membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban, dan berkonsultasi kepada koordinator umum. Membantu tiap PJ dan menjaga istiqomahan peserta dalam menabung. Memastikan segala kebutuhan siap beberapa hari H. 3. Sekretaris. Sekretaris 1 membantu surat menyurat dan menyiarkan bersama DES. Membuat quotes motivasi sebulan sekali, awal bulan paling telat tanggal 5. Membuat spanduk background penyembelihan hewan kurban, membuat inti acara pendukung tangkap, membuat banner nama-nama sohibul kurban. B. Sekretaris 2 membuat surat tanda terima atau lunas, menabung, bekerjasama dengan bendahara. Meminta data kepada peserta 5 nama fakir miskin sebagai penerima daging kurban. Membantu ketupel dalam penyebutan nama-nama sohibul kurban, juga data penerima. Kemudian membuat surat peminjaman jika dibutuhkan. Dan yang keempat, bendahara. Bendahara A. Melaporkan dan mengupdate data keuangan kepada koordinator umum. B. Mengontrol keluar masuknya keuangan kurban. Menerima dan mengecek pengajuan anggaran tiap bagian. C. Membuat laporan sisa keuangan kurban maksimal sepekan setelah acara selesai dengan tertib dan rapi dengan mencantumkan kwitansi, melaporkannya kepada peserta. D. Mengingatkan PJ peserta dalam menjaga keistiqomahan peserta menabung. 5. Penanggung jawab peserta. A. Penanggung jawab pertama, mencari peserta sebanyak-banyaknya minimal 5 orang bekerjasama dengan seluruh panitia peserta PJ 2, 3, dan 4. Mengingatkan PJ peserta, bekerjasama bersama bendahara, mengingatkan pembantu PJ kurban sapi kelompok 1 sampai 4. B. Penanggung jawab kedua, mencari peserta sebanyak-banyaknya minimal 5 orang, bekerja sama dengan seluruh panitia, memastikan grup peserta yang kondusif, aktif, ramai, dan bermasyarakat. Mengingatkan pembantu PJ kurban kambing dan tabung belajar kurban atau sedekah dari nomor 1 sampai ke 20. C.
Penanggung jawab 3, mencari peserta sebanyak-banyaknya minimal 5 orang, bekerja sama dengan seluruh panitia, mengingatkan pembantu PJ kurban, tabung belajar kurban atau sedekah dari nomor 21 sampai 40. Mengajak peserta untuk memperkenalkan diri di grup, setiap anggota baru masuk 3 orang. D. Penanggung jawab keempat, mencari peserta sebanyak-banyaknya minimal 5 orang, bekerja sama dengan seluruh panitia, bertanggung jawab terhadap keistiqomahan peserta dalam menabung, bekerja sama dengan bendahara, dan mengingatkan pembantu penanggung jawab tabung kurban atau sedekah dari nomor 41 sampai dengan 60. Keenam, DES atau dokumentasi editing dan syiar. DES 1, DES pertama, update foto dan video seputar kegiatan kurban pra dan saat hari H, mendokumentasikan semua kegiatan dalam bentuk satu file jilid, melaporkan kepada peserta hasil dokumentasi kegiatan setiap item kegiatan sebelum dan sesudah dengan berkonsultasi kepada koordinator umum. B. Des 2. Des kedua, membuat desain kaos, name tag panitia, desain sertifikat, dan dikonsultasikan kepada koordinator umum. Membuat quotes kreatif setiap tanggal 15, video kreatif tanggal 25, 2 bulan sekali, dan membuat 2 video pendek saat acara sebagai dokumentasi dan membuat Twibbon. Des 3. Des 3, mencari selebgram yang bisa diminta mempromosikan tangkap, membuat acara pendukung minimal 1 kali, berkonsultasi bersama PJ, PKCK berbagi, dan berkonsultasi kepada koordinator umum. Menyebarkan undangan surat BC kepada peserta juga kepada anggota PKCK. Menyiarkan foto, video yang sudah diedit oleh penanggung jawab. Kemudian 7, bagian perlengkapan. A. Perlengkapan pertama, mencari dan mendata peralatan. Perlengkapan kurban dengan peralatan kurban dengan bekerjasama antar anggota PKCK dan masyarakat sekitar. Menjaga peralatan saat acara maupun setelah acara untuk dipakai kembali di tahun depan. Memastikan segala kebutuhan pendistribusian daging kurban lengkap, persiapan trace bag untuk pendistribusian. Kemudian B, perlengkapan kedua, mencukupi segala kebutuhan alat-alat, tempat penyembelihan, pembuangan isi jeroan, penataan tempat, kebersihan, tenda, dan alat pendukung. Menjaga hewan kurban sampai selesai penyembelihan, memastikan semua yang terlibat penyembelihan menjaga protokol kesehatan dan kebersihan juga P3K. 8, konsumtor. Konsumtor pertama, mendata kehadiran peserta bersama des dan sekretaris. Berdiskusi bersama tuan rumah terkait konsumsi dan alat-alat yang dibutuhkan dan melaporkan ke koordinator umum. B, konsumtor kedua, mengonsep sedekah makanan untuk tambahan ketersediaan. Belanja bersama PJ konsumtor. C, konsumtor ketiga, memastikan tiap pos tersedia makanan dan minuman. Memastikan ketersediaan sarapan, makan siang, kemudian memilih bagian 3 untuk dimasukkan bersama tuan rumah sesuai akad dari peserta. D, surat menyurat. Untuk surat yang beredar selama kami mengemban amanah di program tabung kurban adalah surat keluar sebanyak 283 surat. E, keuangan, lampiran 1. F, data peserta dan penerima kurban. 1, data peserta tabung kurban. A, sapi kelompok 1, sapi kelompok pertama. 1, nama Indah Delia Santika, domisili David Sidomulyo. 2, Muhammad Rashid Ridha, domisili kilometer 6 Undur. 3, Husnatul Hidayah, domisili Jakarta Timur. 4, Pak Sugiman, domisili kilometer 6 Undur. 5, Rista Mulia Tantri, domisili Parit Gantung, Sungai Besi. 6, Muhammad Yunizar, domisili Tanjung Batu. Kemudian yang ke-7, Jumangin, domisili Tanjung Batu. Total peserta 7 orang. B, untuk sapi kelompok kedua. Nama 1, Ibu Erdawati Yunan binti Muhammad Yunan, domisili Jalan Rengkum Batu 2. 2, Pak Ahmad Salim, domisili Parit 100. 3, Ibu Lisda Darmayanti, domisili Sungai Muar. Kemudian yang keempat, Muhammad Salasiruddin, domisili Palembang.
Kemudian yang kelima, Wahyu Darmadi, domisili Jakarta. Keenam, Herman Effendi, domisili kilometer 8 Kundur. 7, Lukmanul Hakim, domisili kilometer 6 Kundur. Total peserta 7 orang. Kemudian C, sapi kelompok 3. Nama pertama Ibu Leni Lauren, domisili Sawang. Kedua, Isnadila, domisili Batam. 3, Azizah, domisili Tanjung Sari. 4, Noviana Rahmadani, domisili Tanjung Batu. 5, Ibu Norenong, domisili Parit 100. Keenam, Ibu Angga. Kemudian yang keenam, Angga Rifki Hadianto, domisili kilometer 2 Kundur. 7, Ibu Eni Indrasari, domisili Depok. Total peserta 7 orang. Kemudian D, sapi kelompok 4. Nama yang pertama, Setiani binti Sarian, domisili Parit 100. Siti Fatimah, domisili Gading. 3, Susana Evayanti Trusia Taas, domisili Jakarta. 4, M. Langit Akbar Syawali, domisili Sawangan, Depok. 5, Ibu Endang Biliar Ningsih, domisili kilometer 6 Kundur. 6, Arah binti Umar, domisili Tanjung Sari. 7, Nur Jamilah, domisili Depok. Total peserta 7 orang. Kemudian yang E, kelompok kambing. Nama nomor 1, Bu Neni Susanti, domisili dari Jakarta Selatan. Total peserta 1 orang. Kemudian yang kedua, ada kelompok tabung belajar kurban atau sedekah. Nama pertama Maya Zakila, domisili Tanjung Sesup. 2, Mariani Agustina, domisili Parit 100. 3, Rizka Saprianti, domisili Parit 100. 4, Siti Nabila Farhani, domisili Parit 100. 5, Aryuni, domisili Parit Baru. 6, Nur Rizkatama, domisili Prayun. 7, Pak Sujiono, domisili Alai. 8, Suzia Nasari, domisili Alai. 9, Agus Suzianto, domisili Alai. 10, Sarah Fauziah, domisili Jakarta Timur. 11, Ibu Siti Salina, domisili Kebun Pinang. 12, Muhil Firosah, domisili Sungai Muar. 13, Nurul Almirah Najla, domisili Tanjung Pinang. 14, Abdul Malikul Mulki, domisili Jakarta Utara. 15, Padmi Alimah, domisili Jakarta Utara. 16, ada Muhammad Fardan Malik, domisili Jakarta Utara. 17, Raja Jumini, domisili Sawang. 18, Ibu Erniul Sam, domisili Tanjung Batu. 19, Arnita, domisili kilometer 6 Kundur. 20, Delta Optami, domisili Tanjung Pinang. 21, Heni Astuti, domisili Tanjung Batu. 22, Marsila, domisili Kebun Pinang. 23, Yeni Febrianti, domisili Pekanbaru. 24, Deni Kurniawan, domisili Kobel Darat. 25, Muhammad Abdika Mustafa, domisili kilometer 6 Kundur. 26, Tri Maizura, domisili Parit 100. 27, Sasta Tania Putri, domisili kilometer 6 Kundur. 28, Siti Warda Daud, domisili Tanjung Batu. 29, Mika, domisili Karimun. 30, Abid Profillah, domisili Banten. 31, Rindi Karela, domisili Prayun. 32, Mira Azura, domisili David Sidomulyo. 33, Ibu Risna Putri Rahayu, domisili Tanjung Sari. 34, Almarhum Aang Kunaifi, domisili Prayun. 35, Monika Wulansari, domisili Parit Baru. 26, Yumi Yuki, domisili Dwi Kora. 27, Agus Triana, domisili kilometer 6 Kundur. 38, Seri Noradila, domisili Sungai Uar. 39, Erlin Fania Putri, domisili kilometer 6 Kundur. 40, Faras Akillah Azra Hansa, domisili Tanjung Batu. 41, Faras Akillah Azra Hansa, domisili Tanjung Batu. 42, Hardiati, domisili Sawang. 43, Rahmat Hidayat, domisili Pekanbaru. 44, Bapak Ahmad dan Ibu Rohimah, domisili Lampung. 45, Desi Safitri, domisili Tanjung Batu. 46,
Muhammad Asjulianto domisili kilometer 4 Kundur. 47 Subagiono domisili Riau. 48 Zuhratul Ailia domisili kilometer 12 Kundur. 49 Purroto Ayunin domisili Tanjung Sari. 50 Suhaimi domisili Gading. 51 Suryawati domisili Batu 4. 52 Gustaf Abdullah Hasan domisili Bekasi. 53 Ahmad Ghadi domisili Tasikmalaya. 54 Rafika Safitri domisili Tanjung Batu. 55 Bariatun domisili Tanjung Batu. 56 Dulfi Mahali domisili Sukabumi. 57 Siti Khadijah domisili Jakarta. 58 Budi Joyo Utomo domisili Tanjung Batu. 59 Nur Hamidah domisili Sungai Sebesi. 60 Hanan Rabdani domisili Jakarta. 61 Muhammad Fadil Raihan domisili Tangerang. 62 Hasniar domisili Obel Layang. 63 Abdullah domisili Tanjung Batu. 64 Fitriadi domisili Batam. 65 Pak Saipudin domisili Depok. 66 Bahtiar Alam domisili Depok. 67 Muhammad Royan Muzakir domisili Jakarta. Total peserta 67 orang. 3. Total peserta tabung kurban per domisili. Domisili. Pertama berdomisili Tanjung Batu Kundur jumlahnya 52 orang. Berdomisili Jakarta 11 orang. Berdomisili Kundur Barat jumlah 8 orang. Domisili Ungar jumlah 3 orang. Domisili Kundur Utara jumlah 3 orang. Domisili Pekanbaru Riau jumlah 3 orang. Domisili Jakarta Utara jumlahnya 3 orang. Tanjung Pinang jumlah 2 orang. Batam jumlah 2 orang. Banten jumlah 2 orang. Jakarta Timur jumlah 2 orang. Domisili Jawa Barat jumlah 2 orang. Domisili Jakarta Selatan, domisili Jakarta Selatan jumlah 1 orang. Domisili Tanjung Balai Karimun jumlah 1 orang. Domisili Palembang jumlah 1 orang. Domisili Lampung jumlah 1 orang. Total peserta 96 orang. 4. Data hewan tabung kurban PKCK 1443 Hijriah. Berdasarkan data keseluruhan peserta tabung kurban PKCK 1443 Hijriah, maka diperoleh hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 5. Data penerima daging kurban. Lampiran 2. Oke. Dokumentasi pelaksanaan kurban oleh komunitas PKCK. Lampiran 3. H. Evaluasi. Dari seluruh pelaksanaan program yang direncanakan, kami membuat evaluasi dan laporan secara keseluruhan bahwa dan yang I penutup. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada kita semua sehingga kami dapat menjalankan amanah sampai di titik ini. Meskipun jauh dari harapan ayah bunda serta rekan-rekan sekalian, kami menyadari bahwa segala kekurangan dan kelemahan kami sehingga belum bisa memberikan yang terbaik untuk program tabung kurban PKCK 1443 Hijriah ini. Namun kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga dan pikiran kami meningkatkan kualitas. Kami juga menyadari bahwa keikhlasan adalah ruh segala perbuatan. Tekad bulat adalah dasar fondasinya. Kekompakan adalah benteng daripada kokohnya kedisiplinan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda dan rekan-rekan sekalian yang telah mendukung, membantu dan dalam menyukseskan program tabung kurban PKCK 1443 Hijriah ini. Serta permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan selama kami dipercaya memegang amanah menjadi panitia tabung kurban PKCK 1443 Hijriah ini. Kami berharap semoga panitia setelah kami bisa menyempurnakan kekurangan yang ada, dapat mempertahankan juga
dapat mempertahankan juga meningkatkan segala program yang telah ada dan bisa menjadikan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tentang keuangan kami serahkan kepada kupul kedua itu Indah Celia Santika. Baik, terima kasih kepada Kanda Izwan selaku Ketua Pelaksana pertama. Di sini akan saya lanjutkan. Lampiran pertama, laporan keuangan item tabung kurban PKCQ 1443 Hijriah. Laporan tabung kurban PKCQ 1443 Hijriah, sapi. Yang pertama, pada Agustus 2021 sampai Juli 2022, kurban sapi kelompok 1, kreditnya adalah 21 juta, maka saldonya 21 juta. Lalu tanggal 24 Mei 2022 dilakukan DP sapi yaitu 5 juta sehingga kemudian saldo sisa 16 juta. Dan pada tanggal 6 Juli 2022 dilakukan pelunasan sebanyak 15 juta sehingga saldo sisa 1 juta. Lalu kemudian kurban sapi kelompok 2 kreditnya 21 juta, saldo 22 juta. 25 Mei 2022, DP sapi kelompok 2 5 juta, saldo 17 juta. Lalu 6 Juli 2022 dilakukan pelunasan sapi sebanyak 15 juta sehingga saldo sisa 2 juta. Juli 2022 yaitu kurban sapi kelompok 3 terkumpul sebanyak 21 juta, maka saldo 23 juta. Dan 28 Mei 2022, DP sapi kelompok 3, yaitu 5 juta, saldo 18 juta. 6 Juli 2022, pelunasan sapi kelompok 3, 15 juta 500, sehingga saldo yang tersisa 2 juta 500. Kemudian dilanjutkan dengan kredit dari kurban sapi kelompok 4, 21 juta, saldo 23 juta 500. Mei 2022, DP pelunasan sapi kelompok 4, 14 juta, sehingga saldo sisa adalah 4.500.000. Lalu kemudian tabung kurban PKCQ 1443 Hijriah, kambing Ibu Neni, Agustus 2021 sampai Juli 2022, kurban kambing Ibu Neni, kreditnya itu 3.650.000, saldonya 3.650.000, dan pada 9 Juli 2022 dilakukan pelunasan kurban kambing Ibu Neni, yaitu debitnya adalah 2.150.000, sehingga sisanya adalah 1.500.000. Kemudian laporan tabung belajar kurban atau sedekah PKCQ 1443 Hijriah, Agustus sampai Juli terkumpul sapi dari tabung belajar kurban itu sebanyak 24.310.000 rupiah. Saldonya kemudian saldonya adalah 24.310 yang kemudian dilakukan DP tabung belajar kurban 5 juta, sisanya itu adalah 19.310.000. Dan 7 Juli 2022 dilakukan pelunasan tabung belajar kurban sebanyak 16 juta, sehingga saldo dari tabung belajar kurban atau sedekah itu 3.310.000 rupiah. Kemudian laporan umum keuangan tabung kurban PKCQ 1443 Hijriah, ini adalah tabung kurban kelompok sapi. Jadi tabung kurban kelompok sapi 1 kreditnya 21 juta, lalu dilakukan pembelian sapi yaitu harganya 20 juta, saldo tinggal 1 juta. Kemudian tabung kurban sapi kelompok 2 itu 21 juta, saldo 22 juta, pembelian sapi kelompok 2 20 juta, sisa 2 juta. Kemudian tabung kurban sapi kelompok 3 21 juta, saldo 23 juta, pembelian sapi kelompok 3 20 juta 500, saldo 2 juta 500. Terus tabung kurban sapi kelompok 4 21 juta, saldo 23 juta 500. Pembelian sapi kelompok 4 19 juta, saldo 4 juta 500. Dan tabung belajar kurban itu 24 juta 310 sehingga dan pembelian sehingga saldonya itu 7 juta 810.000. Dan terdapat konsumsi
sebanyak 421 juta sehingga saldonya jadi 7.389.000 dan pembelian terpal dengan ukuran 4 kali 5 meter sebanyak 3 lembar itu 460.000, saldonya 6.929.000, lalu ada tali rafia 4 utas itu 20.000 sehingga saldo 6.909.000. Kemudian cetak spanduk sebanyak 6 lembar 332.000, saldo 6.577.000, dan beberapa kebutuhan administrasi dengan pembelian 1 pack kertas tebal seharga 34 juta, saldo 6.543.000, upah kerja 1 orang 200.000, saldo 6.343.000, dan biaya pick up yang mengangkut 3 ekor sapi itu 300.000, saldo 6.043.000, lalu sarung tangan karet 6 buah itu 35.000, saldo 6.008.000, pembelian masker 1 kotak 35.000, saldo 5.973.000, plastik daging kurban sebanyak 6 kantong ataupun 6 buah 55.000, saldo 5.918.000. Dan kemudian ada biaya tak terduga berupa pembelian tali sebanyak 30.000, maka saldo akhir dari kelompok sapi di sini adalah 5.888.000. Dilanjutkan dengan tabung kurban kelompok kambing. Ini adalah tabung kurban kambing Ibu Neni Susanti, kreditnya 3.650.000. Lalu kemudian pembelian kambingnya yaitu 2.150.000 dan dilakukan cetak spanduk sebanyak 1 buah 53.000, juga konsumsi 461.000, sehingga saldo akhir dari tabung kurban kelompok kambing itu adalah 986.000. Diperoleh total keseluruhan tabung kurban kelompok sapi 1 sampai 4 itu saldo akhir, saldo sisa uang konsumsi dan lain kambing itu 986.000, dan tabung belajar kurban atau sedekah 2.833.000, yang ditotalkan saldo akhir keseluruhan itu adalah 6.874.000. Nah, berikut adalah beberapa bukti pembelanjaan hewan kurban, kwitansi pembelian sapi kelompok 1 berupa DP dan juga pelunasan. Kwitansi pembelian sapi kelompok 2 ini adalah DP dan juga pelunasannya. Lalu kwitansi pembelian sapi kelompok 3 merupakan DP dan pelunasan. Lalu kwitansi pembelian sapi kelompok 4 DP dan pelunasan. Pembelian kambing 1 ekor untuk akikah itu 2.150.000 langsung lunas. Lalu kwitansi pembelian sapi untuk tabung belajar kurban atau sedekah. Ini merupakan DP dan juga pelunasan. Dan ada bukti pembelanjaan keperluan hewan kurban, baik administrasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Ini adalah kwitansi konsumsi untuk kurban. Lalu ada kwitansi untuk perlengkapan kurban. Dan kwitansi konsumsi untuk akikah. Selanjutnya lampiran kedua, data penerima daging kurban PKCK sapi kelompok 1. Di sini Sohibul Kurban Indah Velia Santika hadir dengan data penerima daging kurbannya itu ada Romlah, Salam, Turingah, Supri, dan Muhadi. Lalu Muhammad Rashid Ridho hadir dengan penerima daging kurbannya ada Mijo, Ngaisem, Fitri, Ferry Handoko, Samsul. Lalu Aminuddin di sini domisilinya adalah di Jakarta, sehingga kemudian daging dari Pak Aminuddin diberikan sebagai hadiah kepada Pak Syahidin. Dan di sini data penerimanya itu adalah Mesa, Putih, Upe, Tumisah, Mai. Dan di sini selanjutnya hadir dengan penerimanya adalah Ngaisah, Wasilah, Sur, Isnawati, Yuyu.
dan Muhammad Yunizar hadir. Dengan penerima daging kurbannya adalah Ijun, Salbiah, Darli Sawati, Patrawati, dan Masita. Yang terakhir adalah Jumangin hadir, dengan penerimanya adalah Karyo, Murad, Feti, Samsuri, dan Mus. Daging kurban kelompok 2. Di sini Ibu Erdawati Yunan hadir. Penerima daging kurbannya ada Misrin, Napsiah, Anjas, Marni, Asri. Lalu Ahmad Salim hadir. Penerimanya adalah Iem, Sri Banong, Timang, Atong, Siti. Lisa Darmawati di sini hadir. Penerimanya Nursia, Lutfi, Satipah, Rukiah, Kepam. Dan Bapak Muhammad Salah Siludin yang domisilinya adalah Palembang. Di sini dagingnya diberikan sebagai hadiah kepada Pak Sumantri, dan penerima dari daging kurbannya itu adalah Leha, As, Yus, Misrea, Reski Putri, Sumaryanto. Lalu ada Wahyu Darmadi, domisilinya itu Jakarta, sehingga dagingnya dihadiahkan kepada Marsila, dan penerima dagingnya itu adalah Panik, Mariati, Sapiah, Suhaimi, Trionas. Kemudian ada Bapak Herman Effendi hadir, penerima dagingnya Murtiah, Nurleha, Solmi, Comel, Susilawati. Dan Lukmanul Hakim hadir, penerima dagingnya adalah Desi, Roha, Sudiharti, Bi Fajar, Salbiah. Selanjutnya untuk sapi kelompok 3, di sini Leni Lauren hadir, penerima dagingnya Mahadi, Biah, Noresah, Azizah, Fauziah. Isnadila hadir, Marina, Sutri, Sania, Jumain, Amril selaku penerima daging kurbannya. Lalu Azizah hadir, penerima dagingnya Amri, Jai, Kiah, Enon, Halimah. Noviana Rahmadani hadir, penerima dagingnya adalah Juli, Buriah, Sobiratin, Nuriyah, Dewi. Nurenong hadir, Pian, Ayan, Junet, Muksin. Dan ada Ibu Eni Indrasari dari Depok. Untuk dagingnya diberikan hadiah kepada Pak Muhrizal. Dengan penerima daging kurbannya itu adalah Wisnu, Amiruddin, Azimar, Tarmizi, Kasyadi. Kelompok 4 ada Sutiana hadir. Penerima daging kurbannya Hermanto, Mistam, Umar, Panut, Bahtiar. Siti Fatimah hadir. Penerima daging Nilawati, Sukerti, Partimun, Kar, Sumtamah. Lalu Susana Evayanti, Trusia Taas, Bekasi, dagingnya diberikan hadiah kepada Anto. Dengan penerima daging kurbannya ada Ira Rayani, Junizar, Emi, Midi, Mail. Muhammad Langit Akbar Syawali, Depok, dihadiahkan kepada Yatmi. Dengan penerima dagingnya Iwan, Sahrul, Sutadi, Wandi, Abdi. Bu Endang Yuliarningsih hadir. Penerima dagingnya Rasmi, Kadari, Saidi, Munawar, Fatimah. Lalu Arah hadir. Penerima dagingnya Upe Amnah, Khadijah, Sursudin, dan Budi. Lalu Nur Jamilah Depok dihadiahkan kepada Rudi Rendra. Dengan penerima dagingnya itu Adam, Tokat, Haji Bujang, Muhammad Ali, dan Endori. Dan di sini adalah penerima kelompok kambing Ibu Neni Susi. Nah ini seluruh daging kambingnya itu diberikan kepada anak yatim dari Ibu Umi yang merupakan panti asuhan muhajirin di Dwi Korah. Lalu data penerima sedekah daging sapi berikut ini adalah nama-nama peserta, juga penerima dari sedekah daging, di mana yang diberikan tanda 1 ini berarti berkesempatan untuk hadir, dan di sini adalah yang dititipkan. Sedangkan yang hadiah di sini merupakan yang berhalangan untuk hadir, dan daging kambingnya itu diberikan untuk orang lain. Zakila, Mariani, Rizka, Siti, Aryuni, Nuriska Tama, Sujiono, Suzianti, Agus, Sarah, Siti, Ruhil, Nurul Amirah, Abdul, Patmi, Muhammad Fardan,
Raja Jumini, Erniul Sam, Arnita, Delta, Heni, Marsila, Yeni, Denny Kurniawan, Muhammad Abdika, Trimaizura, Sastatania, Siti Warda, Romika, Abid Rofillah, Rindi Karela, Mira Azura, Risna Putri Rahayu, Almarhum Aang, Monika Wulansari, Yumi Yuki, Agustriana, Serino Radila, Erlin, Faras Akilah, Hardiyati, Rahmat, Bapak Ahmad dan Ibu Rohimah, Desi, Muhammad Asjulianto, Subagiono, Zuhratul Lailiyah, Krota Ayunin, Suhaini, Suryawati, Gustaf, Ahmad Wali, Ahmad Rafika Safitri, Bariyatun, Dulfi, Siti, Budi Joyo Utomo, Nur Hamidah, Hanan Rabbani, Muhammad Fadil, Hasniar, Abdullah Fitriyadi, Saifuddin, Bahtiar Alam, dan Muhammad Royan Muzakir. Jadi total dari tabung belajar kurban atau sedekah itu sebanyak 207 kantong. Selanjutnya di sini adalah penerima daging hadiah atau tambahan. Nah, sepertiga dari bagian hadiah ini diberikan kepada fakir miskin dengan sebanyak 164 kantong. Untuk diketahui juga di sini fakir miskinnya itu adalah fakir miskin yang berada di sekitaran rumah saudara Rashid, yaitu tempat penyembelihan, dan juga dibawa oleh beberapa anggota dari komunitas pemuda kundur Cita Quran untuk dibagikan ke lingkungan sekitarnya. Lalu di sini ada data berat bersih hewan kurban sapi PKCQ 1443 Hijriah, di mana di sini hewan kurban sapi kelompok 1 itu berat bersihnya diperoleh 50 kg, dengan sohibul kurbannya itu mendapatkan jatah 2,3 kg yang kemudian dibulatkan menjadi 2 kg. Fakir miskinnya itu memperoleh 4,7 ons. Lalu sapi kelompok 2 3,7 kg dan dibulatkan menjadi 3 kg. Fakir miskinnya itu 7,5 ons yang dibulatkan menjadi 8 ons. Sapi kelompok 3 56 kg. Sohibul kurbannya 2,6 kg yang dibulatkan menjadi 2,5 kg. Lalu fakir miskin 5,3 ons yang dibulatkan menjadi 5 ons. Sapi kelompok 4 seberat 49 kg. Dengan sohibul kurbannya memperoleh 2,3 kg yang dibulatkan menjadi 2 kg. Fakir miskin 4,6 ons dibulatkan menjadi 5 ons. Dan sapi untuk tabung kurban atau sedekah, di sini seberat 64 kg dengan masing-masing sohibul kurban itu memperoleh 9,5 ons yang kemudian dibulatkan menjadi 9 ons. Maka total berat bersih dari keseluruhan sapi dari kelompok 1 sampai 4 ditambah dengan sapi untuk tabung kurban atau sedekah itu adalah 298 kg. Nah, ini adalah data penerima bagian hewan kurban, di mana kelompok 1 itu ada kepala, kaki, kulit ekor dari masing-masing kelompok ini diambil oleh masyarakat sekitar yang turut membantu, lalu kemudian juga beberapa peserta kurban, dan juga para relawan yang turut membersamai dalam agenda. Dan yang terakhir adalah lampiran ketiga, ini merupakan dokumentasi pelaksanaan. Nah, di sini sebelumnya itu tepatnya pada H-3 hari Jumat, dilaksanakan briefing dan pembagian kupon bersama peserta kurban dan masyarakat. Perlu diketahui juga bahwasanya pelaksanaan kurban ini dilakukan selama 2 hari, yaitu tanggal 11 Juli 2022, yaitu hari Senin, bertepatan juga dengan 11 Zulhijjah, di mana dilakukan penyembelihan untuk tabung kurban sapi kelompok 1 sampai 4 dan juga tabung belajar kurban atau sedekah. Lalu di sini ada acara pembukaan dan sarapan. Dan itu disembelih oleh koordinator umum. Lalu sapi kelompok 2 itu disembelih juga oleh koordinator umum.
Sapi kelompok 3 disembelih oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Kundur. Sapi kelompok 4 disembelih oleh Koordinator Umum. Dan sapi tabung belajar kurban atau sedekah itu disembelih oleh tokoh masyarakat. Lalu ini ada proses menguliti daging hewan kurban. Sapi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan sapi tabung belajar kurban atau sedekah. Juga di sini ada proses mencincang. Proses penimbangan daging hewan kurban. Lalu proses membungkus. Dan di sini ada kegiatan memasak dan juga makan siang, panitia kurban dan juga masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah pendistribusian daging hewan kurban. Berupa di sini juga adalah pembagian sertifikat dan daging kurban. Lalu yang terakhir ini adalah tabung kurban untuk kelompok kambing, tepatnya dilaksanakan pada hari Selasa 12 Juli 2022, 12 Zulhijjah 1443 Hijriah, di mana proses penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Koordinator Umum, lalu dilanjutkan dengan proses menguliti, dan di sini ada proses memasak dan packing olahan makanan hewan kurban. Yang terakhir adalah pendistribusian kepada panti asuhan. Panti asuhan ini merupakan panti asuhan muhajirin yang bertepatan di Dwi Korah. Baik, demikian kurban PKCQ 1443 Hijriah yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana 1 dan Ketua Pelaksana 2. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, kakak, dan abang semuanya atas partisipasinya. Selanjutnya di sini adalah pembacaan doa yang insya Allah akan dipandu oleh Kanda Rashid. Pada Kanda Rashid, kami persilahkan. Kak Indah, tolong dibuka halaman yang hadiah, penambahan hadiah dan hadiah tambahannya yang 164. Ya baik, para abang sekalian rahmat Allah. Alhamdulillah atas ridho dan kuasanya Allah, setelah kita keluarkan syariatnya yaitu sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan. Tentunya agar memudahkan panitia sesuai dengan al-adatul muhakkamah, adat menjadi suatu kebiasaan, tentunya adat yang tidak melanggar syariat. Maka sesuai dengan lingkungan yang ada di Kundur ini, biasanya dibulatkan agar mudah terbagi, ataupun yang jatah dari sahibul kurban tentunya setelah diserahkan kepada panitia maka dibulatkan sehingga fakir miskin nanti bisa mendapatkan jatahnya lebih. Alhamdulillah di kami paling sedikit penerima daging kurban itu untuk fakir miskin ataupun dihadiahkan ataupun untuk siapapun paling sedikit 5 ons. 5 ons itu berarti kan setengah kilo, alhamdulillah. Maka dari pembagian setelah dikeluarkan syariatnya sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk yang fakir miskin, sepertiga dihadiahkan, maka barulah kita timbang akhirnya dapat terkumpul 164 kantong seberat masing-masingnya 5 ons. Nah, lebih daging inilah sehingga bisa kita tebar ke setiap rumah dari panitia kurban, dan ada beberapa yang orang kita minta bantu antarkan. Dari 164 ini panitia
PKCK itu cuma 7 orang, selebihnya adalah masyarakat yang membantu. Maka saya sampaikan 70 orang anggota ini dikalikan 10 sebenarnya tenaganya, banyak malaikat yang membantu. Maka 64 kita minta bantuan kepada tokoh masyarakat Pak Sumantri untuk menyebarkan kemanapun yang sekiranya layak untuk menerima. Sisanya anggota PKCK masing-masing kami berikan tugas 10 bawa kantong untuk disebarkan. Maka yang di Gading bawa 10 kantong sebarkan ke Gading. Yang di bagian Tanjung Batu Kota kami minta tolong sebarkan ke Dwi Kora, sekitar rumahnya, sekitar sana. Kemudian yang di deretan belakang SMP 2 kami minta sebarkan 10 kantong. Yang di Parit 100 kami minta sebarkan 10 kantong, dan saya pun membantu menyebarkan 10. Maka saya bagikan juga ke Ibu Umi Dwi Kora untuk bantu menyebarkan. Saya minta juga bantuan kepada Batu 9, ada yang saya kenal Bapak pengurus masjid, saya minta tolong disebarkan juga. Jadi alhamdulillah ada lebihnya 164 kantong. Tentunya alhamdulillah fakir miskin ataupun hadiah tambahan ini dapat kita realisasikan lebih banyak lagi untuk masyarakat sekitar. Abang sekalian yang dirahmati Allah, semoga laporan pertanggungjawaban ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh seluruh peserta tabung kurban ikhlas, sehingga sekali lagi kami meminta lebihnya dari sisa uang kurban ini mohon untuk diinfakkan ataupun disedekahkan untuk kegiatan keumatan PKCK yang insya Allah akan kita report nanti perkembangannya setiap Jumat. Kita salurkan biasa 4 dus air ke setiap masjid-masjid, kita salurkan beras, mampu kita sepekan itu 2 karung, bukan kemampuan uang maksudnya, tapi kemampuan tenaga hanya mampu bawa 2 karung, karena kebetulan anggota kita banyak berada di luar daerah. Ke abang sekalian yang rahmati Allah, setelah ini pun nanti kami akan minta masing-masing untuk menyatakan akadnya, yaitu menginfakkan, merelakan, dan mengikhlaskan sebagai sisa dari tabung kurban itu untuk diinfakkan di kegiatan sosial PKCK. Kemudian nanti kakak abang yang ada di grup tabung kurban 1443 Hijriah akan kita pindahkan ke sahabat PKCK 1. Sahabat PKCK 1 itu adalah isinya para peserta tabung kurban dari 1442 Hijriah, artinya dari 2021, dan peserta tabung kurban 2022. Kenapa kami gabung di satu grup sahabat PKCK? Supaya perkembangan kegiatan-kegiatan sosial PKCK yang berasal dari sisa uang dari tabung kurban mudah kami laporkan di sana. Untuk itu marilah kita beristighfar kepada Allah, memohon petunjuknya agar acara-acara ke depan PKCK dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Kami yang memimpin adik-adik diberikan keistiqomahan, adik-adik kami diberikan kemudahan dalam menghafal, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam menjalankan amanah dari umat ini. Untuk itu kita istighfar kepada Allah 3 kali. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa li jami'il muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا يا الله, perbaikilah niat kami, wastaqim niyatana ya Allah, luruskanlah niat kami, waj'al kullama amilna wa kullama fa'alna ibadatan lana liwajhikal karim. Jadikanlah apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan ini hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah ini di recording, maka nanti insyaallah akan kami upload di YouTube PKCQ. Yang belum hadir bisa melihat di sana, dan insyaallah besok akan kami minta akadnya untuk mengikhlaskan dan memberikan keridhaan, sisanya untuk diinfakkan di kegiatan sosial PKCQ. Jazakumullah. Saya kembalikan ke Kak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Indah suaranya masih di mute itu. Baik, mohon maaf. Baik, jazakallah khair kepada Kanda Rashid. Juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semua, juga adik-adik tersayang kami yang telah mengikuti agenda tabung kurban PKCG 1443 Hijriah. Semoga kita bisa membersamai kembali di tabung kurban PKCG 1444 Hijriah. Amin, Allahumma amin. Baik, demikian laporan pertanggungjawaban terbuka yang telah kami bacakan. Saya selaku moderator sekaligus juga mewakili dari panitia memohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan yang telah kami lakukan selama program ini berjalan. Akhirul kalam, sama-sama mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.